وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي ألهم عباده بالدعاء ووعده بالإجابة بقوله ادعوني أستجب لكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل الدعاء هو العبادة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan inayah pemeliharaannya kepada kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah. Di atas itu semoga selalu kita diberi istiqamah oleh Allah dan diberi semangat insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas tentang doa. Bagaimana kita menyambut barang musibah ini dengan doa. Karena tidak ada solusi makhrajan wa farajan musibah yang kita alami adalah dengan doa. Bahkan kemarin kita sudah bahas tentang surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifus su'. Siapa lagi yang bisa mengangkat malapetaka musibah yang besar dalam hidup kita, dalam problematika kehidupan kita yang sudah lemah semua, tidak bisa membantu kita. Ada satu pintu yang belum kita ketuk, yaitu pintunya Allah. Di situ tempat solusi yang kita cari selama ini, saudara. Bahkan saudara, Nabi Allah Ya'qub saat berpisah dengan anaknya Nabi Allah Yusuf, dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 86, sampai dicaci maki, dihina oleh kaumnya, dari sedihnya sampai hilang penglihatannya, sampai keluar penyakit katarak. Tidak kuat Nabi Allah Ya'qub karena hinaan, sudah jantung hatinya anaknya yang paling dicintai Nabi Allah Yusuf hilang, masih dicemooh, masih dicaci maki oleh kaumnya. Mana Tuhanmu ya Ya'qub? Mana Yusuf? Kenapa kau ditinggalkan? Malam hari Nabi Allah Ya'qub bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluh meminta kepada Allah. Saat dicaci maki dia selalu mengatakan, innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Saya hanya mengeluh kepada Allah. Di dalam salah satu tafsir bahwasanya pada malam hari Nabi Allah Ya'qub sujud kepada Allah. Ya Allah, amma tarham du'fi, amma tarham du'fi ya Allah, amma tarham harami ya Allah, amma tarham musibati ya Allah. Ya Allah, kemana engkau ya Allah? Apakah kau tidak mengasihani aku ya Allah? Apakah engkau telah melupakan aku ya Allah? Apakah engkau tidak melihat kelemahanku ini ya Allah? Maka diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Allah Ya'qub, ya Ya'qub, laqad sami'tu, saya sudah mendengar doa-doamu. Fa wa 'izzati wa jalali law kana Yusufu mayyitan lanashartu laka hayya. Hei Ayub, aku mendengar doamu. Kalau seandainya anakmu, jantung hatimu yang kau kasihani Yusuf, dia sudah mati, karena aku mendengar doamu ini, tentu aku bangkitkan lagi agar dia hidup ya Ya'qub. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara.
tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Cuman kita terburu-buru, saudara. Tidak pernah meninggalkan bahkan Nabi Allah Yunus dan Nun. Dijelaskan di surat Al-Anbiya ayat 87-88. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayh fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa dhannun, tak kalah sudah di atas perahu, setelah diputuskan, setelah diqur'ah bahwasanya yang keluar namanya Nabi Allah Yunus, dilempar faltaqama luhut, dimakan, ditelan oleh ikan paus yang beratnya 150 ton. 50 ton berat dagingnya, 50 ton tulangnya, 50 ton lemaknya, saudara. Fanada fi dhulumat, merintih memanggil nama Allah di dalam kegelapan, 3 kegelapan, bukan dhulumat 3 kegelapan. Gelapnya mata, gelapnya malam hari, gelapnya ombak, gelapnya perut ikan, saudara. Di situ dari kejauhan terdengar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai malaikat meminta kepada Allah, ya Allah, inna hadha saut ma'rufun fis sama majhulun makan. Ya Allah, ini suara saya sudah dengar, ya Allah. Ini sudah dikenal banyak oleh malaikat di langit, ya Allah, tapi tidak tahu di mana sekarang. Kata Allah, itu hambaku Yunus di dalam perut ikan. Apa ditinggalkan oleh Allah? Apa dibiarkan orang yang mengeluh, yang sudah tidak ada jalan lain, yang sudah terhimpit, yang sudah kepepet? Di situ Allah akan iringi dengan diijabahnya dakwah, dikabulkan doa. Jangan takut sampai, saudara. Kalau sampai sudah tidak ada jalan, kalau sampai sudah kemana pun manusia sudah menutup pintunya, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam sebelum subuh memanggil sampai semuanya. Hal min da'in, apakah ada yang berdoa kepadaku? Hal min sa'ilin, apakah ada yang meminta kepadaku? Hal min mustaghfirin, apakah ada yang meminta ampun kepadaku? Adakah yang berdoa aku kabulkan? Adakah yang minta ampun aku berikan ampunannya? Adakah sampai subuh selalu Allah menunggu kita, saudara. Menunggu akan diberikan solusi yang benar, saudara. Akhirnya apa, saudara? Begitu Nabi Allah Yunus berdoa doa ini, saudara, fastajabna lahu, saya kabulkan, saya ijabah doanya. Ini janji Allah di dalam Al-Quran sebelum diturunkan di hati dan di dada Rasulullah SAW. Ini sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ini kalam Allah, ini kalamul haq, mustahil yang tidak bisa menjadi realita yang sebenarnya, saudara. Dikabulkan oleh Allah karena berdoa, membaca doa la ilaha illa anta subhanaka minadh dhalimin. Dalam surat As-Saffat ayat 144 dijelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus bukan termasuk orang nabi yang suka membaca tasbih. Apa tasbihnya ini, Beb? Ya, ini doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Camkan baik-baik. Yang bisa merubah takdir dan qada wa qadarillah 2. Yaitu yang pertama doa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada wa qadarillah yaitu kecuali doa. Qada qadarillah aslinya tidak bisa. Kalau misalnya kita ditakdirkan tabrakan, ya tabrakan pasti terjadi, tetapi tabrakannya dengan lutuf, cuma nutul. Kalau kita ditakdirkan kehilangan uang, kehilangan itu pasti terjadi, tapi nanti ketemu atau kehilangan uang yang tidak berarti. Ini yang dimaksud dengan qada wa qadarillah, saudara.
Kalau kita minta panjang umur, umurnya Habib, umurnya orang sudah tentukan manusia, betul. Ditentukan umur aslinya tidak bisa dirubah. Mulai kita lahir dari perut ibu kita sampai hari kiamat, misalnya 1000 tahun, dibagi menjadi 2. Di situ kehidupan dunia dan di situ kehidupan barzakh. Kalau kita ditakdirkan di dunia umur 50 tahun, lalu kita berdoa kepada Allah, diambilkan umur barzakh oleh Allah 10 tahun. Menjadi di dunia 60 tahun dan sisanya 940, umur aslinya tetap 1000. Paham ya? Itu maksudnya saudara. Kalau saudara masih cinta kehidupan dunia, mintalah kepada Allah sampai diberikan umur daripada 80 tahun, maka yang tersisa nanti di barzakh sampai hari kiamat menjadi 920 tahun. Kalau dijumlah 80 dengan 920 menjadi 1000 tahun, yaitu umurnya saudara. Ini saudara, doa yang bisa merubah satu. Yang kedua tadi, falaula annahu kana minal musabbihin, di surat Saffat ayat 144. Kalau seandainya hambaku ini tidak termasuk orang yang suka membaca tasbih. Apa tasbihnya tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau seandainya tidak suka melakukan tasbih ini, tentu aku biarkan di dalam perut Hud sampai hari kiamat. Karena suka baca tasbih, akhirnya dirubah takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanabadahu bil 'ara, maka dikeluarkan di pesisir dan seterusnya, ceritanya panjang, Saudara. Dari cerita ini Saudara, bahwasanya keluh kesah apapun, musibah apapun, kalau sudah tidak ada jalan, ambil wudhu, duduk, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan doa ini Saudara, kalau Saudara punya hajat apapun yang sudah tidak ada solusinya, perbanyak baca doa ini Saudara, karena Allah sudah menjanjikan akan mengkabulkan doa orang yang baca doa ini. Fastajabna lahu, kami akan mengabulkan doa ini. Ini Saudara yang mesti diketahui Saudara, tidak akan ditinggalkan. Orang kalau sudah kepepet, sudah terdesak, sudah tidak ada jalan lain, tinggal jalan satu yang harus diketuk, yang harus dibuka, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikan farajan wa mahraja, maka akan dijadikan pembuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengeluarkan seseorang dari penjara hanyalah Allah. Yang bisa membuat sampean bahagia hanyalah Allah. Yang membuat perut sampean kenyang hanyalah Allah. Yang membuat sampean bahagia hanya Allah. Maka mintalah kepada Allah, menangislah kepada Allah, merintih kepada Allah, manja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disuruh minta sekalipun garam masakan kita, Saudara. Bahkan tali daripada sendal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a." Allah senang orang yang minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senang Allah Ta'ala. Senang Allah Ta'ala apabila kita merintih, melongong-longong Saudara. Terakhir Saudara, Abu Muhammad Junaid Al-Baghdadi, seorang ahli tasawuf, kepalanya imamnya ahli tasawuf. Sekali waktu datang seorang perempuan, "Ya Imam, Inna ibni qad ghaba." Dia bilang, "Fi nahril Furat, anak saya mandi di sungai hilang." Katanya Imam Abu Muhammad Al-Junaid, "Isbiri wahtasibi." Sabarlah engkau, raih pahala yang besar di hadapan Allah karena kesabaranmu. Baik, kata ibu tadi. Hari kedua tidak pulang juga anaknya. "Ya Imam, ibni falidatu kabidi." Jantung hati saya juga tidak pulang juga sampai 2 hari ya Imam. Mintakan kepada Allah. Akhirnya katanya Imam, "Asbiri wahtasibi." Sabarlah, kemudian raut, ambil pahala yang besar karena kesabaranmu. Hari ketiga sudah gak sabar ibunya. Dia pegang, dia tarik bajunya, "Ya Imam, aina ibni? Qad nafada sabri." Saya sudah gak sabar lagi ya Imam.
Bisa-bisa saya bunuh diri. Saya tidak sabar ya Imam. Katanya Imam Junaid, al-an pulang ke rumahmu, anakmu sudah ada di rumahmu. Ya Imam, apakah ini wilayah kewalian? Engkau orang wali? Tidak. Saya mengkolaborasikan dengan firman Allah yang di surat Naml ayat 62, amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifus su. Siapa lagi yang akan mengangkat bala musibah malapetaka tak kala orang sudah tidak ada jalan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dilihat di rumahnya, benar anaknya sudah pulang. Ternyata anaknya sudah pulang karena ibu tadi ini sudah kepepet. Ibu ini sudah tidak ada jalan lain. Dari situ Allah taala jadikan makhraja wa faraja. Maka dari itu saudara, tidak pantas kalau kita punya masalah apapun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita saudara mempunyai permasalahan, kita datang kepada selain Allah, maka akan dijadikan gempa di bawah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masalahnya pun tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan rezeki kita rezeki yang halal, diberikan ibadah kita selalu istiqamah kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi rabbil alamin. Bismillah. Ya